Hai CLCC, gimana kabarnya semua? Oke, bersyukur kalau keadaan kita semua baik-baik. Tapi kita juga harus bersyukur, walaupun kondisinya lagi kurang baik. Karena respon hati kita lah yang menentukan suasana menjadi lebih baik. Ada amin? Yes, amin. Oke, saya mewakili CLCC, mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. We welcome you. Saya juga mau kasih apresiasi untuk teman-teman semua di sini yang udah hadir tepat waktu. Yuk kasih tepuk tangan dong. Oke, tema CLCC di bulan Oktober ini adalah Walk by the Spirit. Dan tema untuk minggu ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Dan ayat untuk Alkitab minggu ini terambil dari Galatia 5 ayat 25. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Sudah siap? 3, 2, 1. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Siap muji Tuhan? Oke, sebelumnya saya undang teman-teman semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi Pastor Andi, biar setiap yang perkataan keluar, itulah pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Lawat setiap kami Tuhan, dan beri kami hikmat dan kerendahan hati, agar kami boleh belajar untuk mengerti dan memahami akan firman yang akan kami dengar. Roh Kudus, bantu kami agar kami mampu untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami, sehingga hati kami ini boleh berubah, dan pada akhirnya buahnya boleh dirasakan oleh banyak orang. Kita lanjut untuk membacakan visi misi. Teman-teman boleh ikutin saya setelah saya. Visi. Menjadi murid Kristus. Yang menyatakan kerajaan Allah. Melalui seluruh bagian kehidupan. Di kota di mana Tuhan tempatkan. Misi. Membangun keintiman dengan Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Membangun keluarga yang bahagia. Mengerjakan profesi dengan excellent. Memberkati kota. Siap muji Tuhan? Let's worship Him. Shalom, selamat siang CLCC. Boleh sama-sama lambaikan tangannya dong, katakan shalom. Saudara, saya mau cek dulu sebelah kiri kanan saudara masih bernapas gak? Coba saudara, masih bernapas gak? Kenapa saya suruh cek bernapas? Karena yang bernapas pasti memuji Tuhan. Amin saudara. Siap kita sembah Tuhan siang hari ini, come on. Sama-sama tepuk tangan dong, CLCC, come on. Siang hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu
Kembali kita nyatakan yuk. Bukan dengan kekuatan, karena usahaku, bukan karena perbuatan kami. Mari sama-sama nyatakan. Semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan kami Tuhan. Come on, let's declare. Umat yang sudah diselamatkan, kita tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Come on. Kami mau nyatakan Tuhan alive. Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Yes Lord. Jesus we're alive. Jesus, we're alive. Mari nyatakan sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkan-Mu dengan apa saudara? Sing it alive. We're alive. Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Sekali lagi sama-sama nyatakan, in Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Siap puji dan sembah Tuhan kita siang hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Siang ini kita mau belajar kalau kita punya Tuhan yang kasihnya lebih dalam dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Yang masih semangat ya kita tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Dalamnya samudra. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa.
sekali lagi buat Tuhan kita dan saudara. Come on. Semua di tempat ini kita berikan sorak-sorai yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Come on. Layak Tuhan, Kau layak setiap pujian kami Tuhan. Kau layak bukan karena kami nyanyikan Engkau layak Tuhan, tapi karena pribadi-Mu adalah layak Tuhan. Kami yang sebenarnya gak layak Tuhan. Kami manusia yang seringkali lupa sama Tuhan. Kami makhluk yang berdosa Tuhan. Tapi karena cinta yang besar daripada Tuhan ada buat setiap kami dalam setiap musim hidup kami. Bahkan Engkau tinggal di dalam kami, bahkan Engkau mati untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. So siang hari ini Tuhan, ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami mengingat betapa besar dan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Siang hari ini berbicaralah sesuatu buat setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan buat Yesus kita dong, come on. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Ini pujian kami Tuhan siang hari ini, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Ini doa kami Tuhan, tiada pernah berubah kasih. Oh
yang selamatkanku. Dan ku hargai karya terbesar dalam hidup. Yes Lord, pengorbananmu yang selalu. Katakan dengan seluruh hatimu saudara, tidak tergantikan oleh apapun Tuhan yang ku miliki. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Engkau, Yesus Engkau, Yesus Engkau, Ku kagumi. Ku kagumi akan kasih-Mu, Kau buatku penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Allah Roh Kudus, penuhi
Bukan karena nyanyian kami Tuhan, bukan karena apapun yang kami berikan sama Tuhan, Engkau menjadi kudus. Bukan Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau Allah yang mulia Tuhan, yang kasih-Nya menyempurnakan kami, yang kasih-Nya memampukan kami, yang anugerah-Nya menguduskan dan melayakan kami. Hari ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan. Roh Kudus tuntun hati kami Tuhan, supaya kami bisa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar ibadah hari ini gak jadi tentang kami lagi Tuhan. Biar ini gak cuma sekedar untuk memenuhi kepuasan perasaan kami Tuhan, tapi biar kebenaran firman-Mu boleh benar-benar masuk ke dalam hati dan hidup kami, mengubahkan kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami di sini berdoa Tuhan untuk anak-Mu, untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Andi Tuhan. Kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya dan hidupnya. Biar setiap kebenaran yang dibagikan boleh dibagikan dengan penuh kuasa yang datangnya dari Tuhan. Urapi anak-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar cuma Injil, biar hanya firman-Mu Tuhan yang jadi kebenaran mutlak yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami berdoa Tuhan. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu Tuhan. Biar semuanya boleh terjadi persis seperti di surga. Dimuliakan nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat setiap kita di tempat ini yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiap minggu sudah hampir 3 bulan kita teman-teman bersaksi dan berbagai macam bentuk kesaksian. Tujuannya adalah supaya kita mengerti bahwa setiap kita punya panggilan, setiap kita punya karunia, setiap kita diberkati itu jadi berkat buat orang lain, menikmati keselamatan untuk membagikannya buat orang lain, dan setiap kita bisa. Tidak semua harus membuat lembaga tertentu. Sometimes seperti Pastor Ariel, dia beri waktu buat mahasiswanya selesai kuliah, dia kasih waktu untuk mereka ngobrol, itu pun memberkati kota, itu pun memberkati banyak orang di sekitar kita, amin. Jadi setiap kita bisa, setiap kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Nah, bulan ini kita masuk dalam tema Walk by the Spirit. Ininya belum muncul, bisa tolong? Di sininya belum muncul ya? Oke, Walk by the Spirit. But I say, walk by the Spirit. And you will not gratify the desires of the flesh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Nah, minggu ini saya beri judul Spirit Led. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah saudara, tujuannya adalah habis sesi ini saya harap setiap kita bisa mengenal lebih lagi tentang siapa itu Roh Kudus. Kita bisa mengerti apa dan bagaimana hidup dipimpin roh itu. Kita bisa membedakan mana yang berasal dari roh, mana yang bukan. Itu tujuan hari ini. Ya. Dan saya mau cerita sebelumnya bahwa Tuhan juga memberi pada saya, pada setiap kita berbagai macam karunia. Saya pribadi Tuhan berikan karunia berbahasa roh. Sama mungkin beberapa saudara juga begitu. Dan sampai saat ini itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan untuk saya membangun diri saya sendiri di dalam Tuhan. Karena Alkitab bilang bahasa roh diberikan untuk kita membangun diri kita. Makanya kita nggak pakai di kebaktian umum. Kenapa? Karena Alkitab yang melarang. Nah kita pakai di pertemuan-pertemuan kecil, kita berbahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh. Kita menikmati itu, menikmati karunia yang Tuhan berikan. Kadang Tuhan juga membuat saya, kadang, tidak sering, kadang. Keputusannya bukan di saya, tapi di Tuhan. Karena kita cuma pengelola, kita cuma orang yang dapat karunia. Tapi Tuhan yang mengerjakannya sesuai dengan kehendak Dia. Kadang saya bisa pas lihat orang, tahu-tahu saya tahu apa yang sedang terjadi sama dia. Sekali lagi nggak sering, ya kan? Suatu kali saya lagi ada di satu tempat gitu, terus saya lihat orang, tahu-tahu saya tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi saya udah mau pergi, jadi saya pergi, saya setir di jalan, saya pulang tuh, di jalan saya kok nggak enak ya, saya inget dia, terus akhirnya saya mutar balik. Saya cari alasan supaya nggak awkward, supaya saya bisa bicara lagi sama dia, ngobrol-ngobrol, saya pancing, saya arahkan ke arah yang Tuhan tadi banyak bicara sama saya. Tuhan bukain. Terus saya tanya, kamu ada mau ngomong sesuatu nggak? Mau cerita sesuatu nggak? Sampai akhir nggak mau. Sampai kita berpisah, dia nggak mau cerita. Tapi besoknya, dan saya nggak paksa. Kenapa? Saya belajar lewat waktu juga, saudara ya, bahwa ternyata menyampaikan pesan Tuhan nggak bisa bilang ini. Tuhan bilang, Tuhan bilang. No.
Perlu hati-hati, jangan sembrono, jangan menghakimi. Yang kedua juga gini, kitanya juga bisa salah. Jadi saya cuma beri clue kalau dia nggak mau mengakuinya, nggak mau cerita ke sana, saya nggak akan paksa. Tapi besoknya dia telepon saya dan dia bilang gini, saya pengen cerita Lalu dia cerita semua yang Tuhan bukain sama saya. Kita berdoa dan saya percaya Tuhan bekerja dalam hatinya. Sampai hari ini dia melayani Tuhan. Tuhan kadang-kadang bisa bekerja gitu sama kita. Begitu juga dengan pendoa-pendoa di tempat ini, saudara di tempat ini. Saya percaya juga ada karunia-karunia seperti itu. Suatu kali ada satu proyek, di mana di proyek itu terjadi sesuatu saudara. Kendaraan besar atau kendaraan proyek kalau masuk sana, traktor atau yang gitu-gitu, begitu masuk perbatasan tanah itu, mati. Ditarik lagi di luar jalan, dibawa lagi masuk, mati lagi. Ditarik keluar, dimandiin air kembang, itu caranya teman-teman kita ya, dimandiin air kembang, dimasukin lagi, mati lagi. Sampai akhirnya mereka bilang kita nggak bisa kerja karena seperti ini ceritanya. Saya kontak salah satu pemimpin di sini dan saya bilang tolong doain dong, tapi jangan kamu yang ke sana. Kirim anak-anak aja. Ajar mereka doain, kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Salah satu anak dikirim ke sana, berdoa anak perempuan. Berdoa dan apa yang terjadi? Setelah itu tidak pernah lagi mati traktor. Gak pernah. Saya tanya waktu saya ke sana, gimana? Udah gak ada masalah Pak nih. Tidak pernah. Masih ada gangguan gak? Tidak pernah ada. Oh ya kok bisa? Sejak ada satu anak perempuan datang ke sini, berdoa dan setelah itu semua beres. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Semua proyek itu orangnya gak ada yang percaya Tuhan. Belum ada yang percaya Tuhan. Jadi Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa lewat karunia yang Tuhan berikan sama kita. Sekali lagi Tuhan yang mengerjakannya, bukan kita yang ngatur. Pernah suatu kali juga saya berdoa dan Tuhan mengizinkan melihat kesembuhan terjadi. Tapi kadang juga enggak. Kadang saya berdoa dan sesuatu terjadi. Seperti adik saya, dia ada kebaktian di tempat ini. Suatu kali denyut jantungnya sudah selesai, berhenti. Di negara lain yang waktunya beda jauh sama kita di sini. Saya lagi tidur bisa toto dibangunin dan saya berdoa buat dia tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Taunya di tempat belahan bumi yang lain, dia sedang mengalami krisis dan jantungnya sampai sudah berhenti. Tapi Tuhan pulihkan lagi. Sometimes itu terjadi. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Sesuai kehendaknya, bukan kita yang ngatur tapi Tuhan. Amin. Bukan kita bosnya, tapi Tuhan bosnya. Nah, dan saya percaya setiap kita juga dipanggil untuk melepaskan orang yang kerasukan setan. Dan kalau orangnya bertobat, saya percaya sekali kalau dia mau terima Yesus, pasti setan diusir. Harus keluar itu. Amin. Nah, Alkitab bilang bahwa itu yang akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai saudara dan saya. Itu Alkitab yang cerita. Tapi bukan cuma itu. Menurut Injil Yohanes, saya akan ajak kita belajar dari kitab Yohanes saat ini tentang Roh Kudus. Menurut Injil Yohanes, Yesus bicara lebih banyak tentang Roh Kudus daripada topik lain. Waktu mereka merayakan perjamuan Paskah terakhir mereka. Sebelum Yesus akan disalibkan, dia ngadain kumpul murid-muridnya, dia mengarahkan murid-muridnya dengan pesan-pesan terakhirnya dan topik utamanya adalah tentang Roh Kudus. Kenapa kok dia menyampaikan lebih banyak topik tentang Roh Kudus di saat terakhirnya? Untuk meyakinkan muridnya bahwa mereka tidak akan pernah sendiri. Sebab sebentar lagi pada saat itu Yesus akan disalib. Setelah Yesus disalib dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan murid-muridnya akan ditinggalkan. Muridnya akan merasa ditinggal, muridnya merasa putus asa. Belum lagi nanti ada banyak kesulitan, gagal di beberapa hal. Petrus menyangkal Yesus. Tuhan tahu murid-muridnya akan mengalami masa yang sulit. Dan Tuhan tahu bahwa mereka perlu ditolong. Karena itu Tuhan bilang nih, mereka mengerti bahwa ini, kamu tidak sendiri. Percayalah kamu tidak akan pernah sendiri. Roh Kudus akan menyertai kamu. Begitu juga dengan kita hari ini. Tuhan tahu saudara dan saya juga perlu ditolong. Hidup kita gak gampang. Bisnis hari ini, ekonomi hari ini lagi gak gampang. Semua yang kita coba gak semudah itu, lagi sulit. Keluarga mungkin punya masalah, karakter pribadi kita punya masalah. Menjaga hati juga kita gak gampang. Makanya kita perlu ditolong. Dan Tuhan tahu bahwa saudara dan saya perlu ditolong. Karena itu dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Sadarkah saudara bahwa Roh Kudus sudah bekerja loh mungkin dalam hidup saudara dan saya.
Apa yang membuat kita bisa bertobat? Roh Kudus. Apa yang membuat saudara dan saya bisa percaya sama Tuhan Yesus? Roh Kudus. Kalau enggak, mana bisa kita percaya sama Tuhan Yesus? Saya bukan orang yang suka ke gereja dulu. Tiba-tiba mulai berpikir tentang Tuhan. Kok bisa? Roh Kudus. Tiba-tiba mulai berpikir, kalau mati gimana ya? Apa yang membuat kita berpikir Roh Kudus? Tahu-tahu saya mulai tertarik sama Tuhan. Bisa merasakan pengampunan Tuhan. Apa yang membuat itu? Roh Kudus. Saudara dan saya setelah ikut Tuhan gak gampang kan? Gak selalu mulus. Tapi apa yang membuat saudara dan saya bisa menghadapi masalah dan tetap percaya sama Tuhan? Roh Kudus. Yang membuat kita bisa bertahan, membuat kita terus bisa berjalan di dalam Tuhan, itu Roh Kudus. Jadi saudara dan saya, kita semua membutuhkan Roh Kudus. Dan kabar baiknya adalah dari sebelum saudara sadari, Roh Kudus juga sudah mulai bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus sudah mulai bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang membuat kayak tadi, kita mulai belajar. Saya tahu saya diberkati untuk memberkati orang lain. Siapa yang bisa kasih pemikiran itu? Roh Kudus. Siapa yang bisa kasih pemikiran bahwa begini loh, saya mau mengasihi orang lain, saya mau belajar mengampuni? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Di keluarga saudara, di pekerjaan kita, di pribadi kita, Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, apa yang kita butuhkan saat ini? Yang kita butuhkan adalah gini, ayo kita sekarang dengan sengaja hidup dipimpin oleh Roh. Beri hidup saudara dipimpin oleh Roh, maka hidup saudara akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan kuasa Allah dan dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kuasa tidak selalu bicara mujizat. Seperti tadi yang saya bilang, kuasa juga bicara kekuatan untuk tetap percaya. Kuasa Tuhan bicara juga kekuatan untuk mengasihi orang lain, kekuatan untuk mengampuni orang lain. Kuasa Tuhan bicara kemauan untuk bertobat, itu semua kuasa Allah. Hikmat dari Tuhan bicara apa? Bagaimana menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari, itu hikmat. Dan kita perlu itu, percayalah. Nanti lewat cerita-cerita selanjutnya saudara akan lihat. Saudara dan saya perlu kuasa dan hikmat dari Tuhan. Kalau enggak, hidup kita hancur saudara. Tapi Tuhan lewat Roh Kudusnya akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Amin. Saudara, hidup yang dipenuhi kuasa dan hikmat dari Tuhan itu bukan sekedar hidup yang dituntun perasaan kita. Dipimpin Roh Kudus itu bukan gini, oh apa yang Tuhan mau, oh Tuhan mau saya gini. Enggak. Bukan karena perasaan, bukan juga karena ada orang yang bilang, Tuhan bilang, oh itu dari Tuhan. Belum tentu orang yang bilang Tuhan berkata itu dari Tuhan, belum tentu. Suatu kali ada satu pejabat pimpinan BUMN di Jakarta. Dia pergi ke gereja, lagi di gereja dia lagi punya masalah saat itu. Terus ada seorang ibu nyamperin dia. Ibu ini gak tahu siapa, toto nyamperin dia dan bilang ini, Tuhan bilang. Ngasih tahu beberapa hal, kaget dia, kenapa? Semua yang diomongin sama ibu ini persis seperti apa yang dialami. Saya percaya itu bisa dari Tuhan. Tapi yang saudara harus hati-hati, kadang-kadang manusianya ini, hamba Tuhannya masih daging juga. Sampai situ benar dari Tuhan, berikutnya yang saya tidak setuju. Terus dia tunjukin WA saya adalah penasihat buat pendeta-pendeta terkenal ini. Dia tunjukin WA-nya bagaimana berbalas-balasan dengan pendeta-pendeta terkenal. Terus dia bilang nih, mereka aja dengar nasihat saya, kamu harus dengar nasihat saya. Kalau enggak kamu akan hidup di dalam kutuk. Wih, ini direktur pimpinan BUMN loh saudara, bukan ecek-ecek loh. Ngedrop hidupnya. Dia kehilangan kepercayaan diri, dia sangat diatur sama ibu ini. Dia kehilangan keyakinan dengan dirinya sendiri. Sampai dia depresi, sampai mau bunuh diri. Memang dia kenal saya, suatu kali dia kontak saya dan dia cerita semuanya. Dan saya bilang ini, kalau menurut saya pesan pertamanya betul dari Tuhan, karena itu perlu buat kamu. Tapi berikutnya itu kedagingan orang ini. Tapi dia penasihat hamba-hamba Tuhan. Saya enggak pusing itu siapa. Kalau dia melanggar firman Tuhan, ya dia melanggar firman Tuhan. Kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya dia tidak sedang keluar dari kebenaran Tuhan. Lalu saya bimbing dia 6 bulan perlu seorang pimpinan BUMN untuk keluar dari rasa depresinya. Untuk keluar dari rasa takutnya. Sehingga dia berani bilang sama ibu ini, ibu saya tolong jangan hubungi saya lagi. 6 bulan untuk dia percaya dan bisa lakukan itu. Dan dia bisa hidup di dalam kebenaran lagi. Tanpa harus diperbudak sama orang tertentu. Amin. Tidak semua orang yang bilang Tuhan berkata itu dari Tuhan.
Satu kali ada di antara kita tuh saudara, kalau cari parkir suka susah kan. Ada yang bilang, waduh Pak Andi, sejak ikut Tuhan beda ya, kita jadi anak Tuhan. Wah parkir penuh, kita berdoa, Tuhan aku anakmu. Aku minta di dalam nama Yesus tempat parkir saat ini juga. Dan selalu ada mobil keluar depan saya. Sehingga saya bisa parkir, oh haleluya. Kita anak Tuhan memang luar biasa. Jadi saya cerita sama orang-orang, lu ikut Tuhan jadi anak Tuhan beda. Wah parkir gampang dan semuanya. Karena dia mulai ajar sama orang lain, jadi saya mulai ngomong sama dia juga gini. Gini, boleh saya komentar sedikit? Lalu saya bilang ini, coba hitung mulai sekarang ke depan. Mulai sekarang aja kamu hitung. Saya kok yakin gak selalu kamu berdoa minta tempat parkir, kamu dapat tempat parkir di tempat yang kamu mau. Tidak selalu. Jangan-jangan banyak kan gak dapat. Dapatnya jauh. Tapi kalau saya lihat kamu tuh dapat parkir di dekat pintu keluar. Jauh. Kamu akan bilang nih, bersyukur ya dapat tempat parkirnya di pintu keluar. Jadi gampang keluar. Bahkan kalau menurut saya, kalau kamu gak dapat tempat parkir sampai harus pergi ke tempat lain, maka kamu juga akan bilang gini, bersyukur ya hari ini kita gak dapat tempat parkir, jadi nanti gak usah macet-macetan. Kita pergi aja ke sana. Gini loh, apa sih yang terjadi? Bukan soal tempat parkirnya. Tapi Roh Kudus bekerja dalam kamu untuk membuat kamu bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Itu Roh Kudus, bukan soal tempat parkir. Amin. Ada yang suka merasa yakin dapat tempat parkir. Saya senang loh kalau sudah dapat tempat parkir yang enak. Saya senang sekali, amin. Tapi kok saya pengen mau bilang ini, rasanya enggak begitu. Tapi yang Tuhan kerjakan apa? Apapun yang sudah dapat, sudah bisa bilang, Tuhan terima kasih, luar biasa. Aku senang untuk apa yang Tuhan beri. Itu Roh Kudus, membuat kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, ada banyak pendapat khotbah tentang neraka di YouTube, kalau saudara dengar. Ada beberapa yang viral, beberapa sangat terkenal. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, hati-hati, itu juga belum tentu dari Roh Kudus. Kenapa? Bandingin sama firman Tuhan. Contoh, ada penglihatan bahwa gini, ada khotbah yang bilang gini bahwa di neraka nanti ada pendeta-pendeta banyak masuk sana. Ya bisa juga sih, setuju? Tapi yang dibilang ini, nanti kalau orang itu suka bohong, maka nanti kalau dia bohong lidahnya dipotong sama setan-setan, potong. Nanti tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, selama-lamanya itu akan terjadi. Kalau matanya suka ngelihat yang gak benar, dicolok, aduh tumbuh lagi, colok lagi, aduh tumbuh lagi, selama-lamanya. Sudah coba cari firman Tuhan, mana yang cerita begitu tentang neraka? Tidak ada. Itu agama Hindu. Tapi banyak orang Kristen percaya kan? Kenapa? Kita harus belajar firman Tuhan dipimpin Roh. Hamba Tuhan ini banyak sekali yang ngingetin. Bro, percayalah itu enggak ada. Tapi saya dibawa Tuhan ke sana. Mau dibawa Tuhan ke sana, mau apapun yang kamu alami. Kalau enggak sesuai firman, itu bukan dari Tuhan. Itu enggak dari Roh Kudus. Sampai akhirnya sekarang yang saya dengar. Cerita itu, kesaksian itu, penglihatan itu sudah tidak pernah diceritakan lagi. Bagus. Bagus toh. Berarti dia mau dengar masukan yang lain kan? Masukan pendeta-pendeta yang lain yang mengingatkan dia bahwa kamu sedang mengajar sesuatu yang gak ada di Alkitab loh. Mau dampaknya apapun tapi nanti mereka akan merasa tertipu karena itu gak ada di Alkitab. Dan dia mulai tidak mengajarkannya. Menurut saya itu bagus. Amin. Roh Kudus sudah bekerja. Kalau sudah tahu gini, kita gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saya coba masukin ayat-ayat ini ke ChatGPT. Saya minta tolong dibikinin dong yang ada panah-panahnya dan berwarna. Dibikinin lah begini. Cukup bagus ya. Cuma setelah saya terakhir saya lihat loh kok banyak salah tulis. Jadi saya suruh dia perbaiki lagi, salah lagi. Perbaiki lagi, salah lagi. Aduh sudahlah saya perbaiki pakai tangan saya sendiri. Tapi itu pun masih ada beberapa yang kurang pas kata-katanya. Tapi ayat dan semua temanya sebetulnya sudah bagus. Saya rasa menolong. Dari sini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa seluruh perjalanan hidup saudara di dalam Tuhan dari awal sampai akhir itu pekerjaan Roh Kudus. Dia yang menyadarkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dia yang membuat kita bisa lahir baru, terima Yesus, bertobat, itu Roh Kudus. Dia yang diam di dalam kita, dia yang menganugerahkan karunia Roh dalam kita, memberikan jaminan keselamatan. Alkitab bilang kita dimeteraikan. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Katakan dimeteraikan. Dimeteraikan itu dicap, dicap, disegel. Sehingga gini, saudara dicap gini, ini milik Tuhan.
Kamu milik Tuhan. Dan kalau sudah dicap begitu, tidak ada yang bisa membatalkan. Itu prinsipnya. Saya percaya dalam segala naik turunnya saya. Saya percaya dalam segala kelemahan dan kekuatan saya. Saya percaya saya sudah dicap, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Milik Tuhan. Sehingga saya aman di dalam Dia. Saudara aman di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu Dia memberikan buah-buah roh, menggerakkan buah roh dalam kita. Dia memberi penghiburan, memberikan kekuatan buat kita. Bahkan dalam perjanjian lama diceritakan Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Roh Kudus memberi hikmat, keterampilan dalam pekerjaan. Alkitab perjanjian lama cerita itu. Roh Kudus mengurapi pemimpin, mengurapi orang-orang yang diangkat pada posisi tertentu. Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang menyertai dengan mujizat. Roh Kudus yang memberi ilham tentang pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita semua perlu Roh Kudus. Kita perlu hidup bersama Roh Kudus. Kita perlu hidup dipimpin Roh. Tidak ada yang tidak. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya gini kan. Gimana hidup dipimpin Roh? Oke Pastor, kalau gitu gimana hidup dipimpin Roh? Sebelum ke sana yuk kita kenal dulu ya, siapa Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 bilang ini, saya nggak ajak saudara baca sama-sama yang ini, yang nanti bagian berikutnya ya. Jikalau kamu mengasihi aku, saya percaya setiap kita mengasihi Tuhan, amin. Amin. Kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti pengen menuruti perintah Tuhan. Lepas dari tidak selalu bisa, tidak selalu berhasil, ada gagalnya, tapi ada kerinduan untuk menuruti segala perintah Tuhan. Maka aku akan minta pada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan penolong. Lagi penolong. Supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus disebut juga penolong. Bahasa aslinya parakletos. Alkitab menerjemahkan, ada yang bilang ini counselor, penasehat, comforter, penghibur, friend, sahabat. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berada di sisi kita untuk menolong kita, memberi kekuatan buat kita, menasihati kita, menghibur kita. Itu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itu konsep Allah dalam kekristenan. Apakah kita menyembah tiga Allah? Enggak. Alkitab bilang Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah yang satu, tapi yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Kok rumit Pak? Gini saudara, Tritunggal ini bukan rumit. Menurut saya Tuhan itu luar biasa, kita yang terbatas untuk mengenali Tuhan. Jadi kemampuan kita mengenali Tuhan ya gini, kayaknya begini deh. Saya sekolah, saya ketemu dengan ahli-ahli teologi, semua mengakui bahwa seahli-ahlinya orang dalam teologi dalam Alkitab pun tidak bisa mengerti Tritunggal dengan penuh. Tetap terbatas. Kenapa? Tetap Allah tuh misteri, Allah tuh terlalu besar untuk kita jelaskan dengan kata-kata kita. Kita jelaskan dengan pikiran kita. Tapi Alkitab memberikan sedikit clue untuk kita mengerti Allah yang begitu besar. Dia adalah Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Allah, Dia adalah Allah sendiri. Dia selalu ada, Dia setara dan Dia kekal bersama Allah. Dia bukan bukan sesuatu, bukan kuasa, bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Karena Alkitab bilang Roh Kudus memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki perasaan. Jadi jangan sembarangan main, aku sebarkan kuasa Roh Kudus di sini. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus bukan barang yang bisa kamu sebar-sebar. Roh Kudus adalah pribadi. Amin. Hargai Dia. Dan Dia hadir dalam hatimu, dalam dirimu. Dia Allah yang ada dalam diri kita. Hargai Dia. Dia punya perasaan. Alkitab bilang jangan mendukakan roh. Katakan jangan mendukakan roh. Ada yang bilang itu dia Pak, saya tuh takut mendukakan Roh Kudus. Makanya saya kalau berdoa suka ragu.
Mau berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, Roh Kudusnya tersinggung gak ya? Saya bingung, saya berdoa kepada Roh Kudus, ada kepada siapa? Saudara, enggak usah pusing. Kalau saudara berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus senang karena itulah yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kita. Untuk makin mengenal Bapa, makin mengenal Yesus. Itu tujuan Roh Kudus. Roh Kudus bukan yang sensi begitu-begituan, saudara. Amin. Tapi Roh Kudus berduka, perhatikan baik. Roh Kudus berduka waktu kita nggak peduli sama tuntunannya. Waktu kita nggak peduli sama firman-Nya. Waktu saudara dan saya memilih untuk terus hidup dalam daging, itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus nggak sedih kalau saudara berdoa sama Bapa lupa nyebut Dia. No problem. Tapi Roh Kudus sedih waktu saudara memilih hidup dalam kedagingan. Makanya minggu-minggu depan kita akan membahas tentang buah roh. Karena itu adalah hidup dipimpin roh. Kita mau hidup berbuah di dalam Tuhan. Amin. Nah di bagian ini saya mau ajak kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Oke, baca sama-sama dengan suara keras supaya iman kita dibangkitkan. Oke, 2, 3. Tetapi sekarang dan tiada seorang pun, tetapi karena aku mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, tetapi jikalau aku pergi. Nah, tadi berduka karena mau ditinggal sama Tuhan Yesus akan disalibkan, akan bangkit dan naik ke surga, murid-muridnya bingung, tapi Tuhan Yesus bilang ini, jangan sedih. Ada lebih baik aku pergi, tapi Roh Kudus yang akan datang sama kamu. Kenapa kok Roh Kudus, lebih baik Roh Kudus datang daripada Tuhan Yesus saat itu? Karena Tuhan Yesus mau gak mau terbatas sama tubuh yang Dia pilih. Amin. Dia gak bisa ada di semua tempat pada saat yang sama. Karena kalau Dia naik ke surga dan Roh Allah yang turun sama kita, Roh Allah tidak terbatas sama ruang dan waktu. Karena setelah Yesus naik ke surga, banyak orang bertobat di mana-mana. Di berbagai tempat, berbagai negara. Dan Roh Kudus bisa hadir di mana-mana pada saat yang sama. Dia bisa menguatkan saudara di tempat yang berbeda-beda pada saat yang sama. Dia tidak terbatas. Makanya Tuhan bilang jauh lebih berguna kalau Roh Allah yang turun sama kalian. Aku naik ke surga. Amin. Jadi gimana hidup dipimpin Roh? Kalau saudara sudah dengar itu dan saya mau dipimpin Roh, gimana hidup dipimpin Roh? Yang pertama, hidup dipimpin Roh adalah bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Katakan bergantung. Hidup kita jangan cuma ngandelin logika. Walaupun logika dari Tuhan juga. Tapi jangan terus mengandalkan logika. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Walaupun perasaan juga dari Tuhan. Tapi tidak selalu perasaan kita bisa dipercaya. Setuju? Kadang-kadang perasaan kita licik. Jadi ayo belajar mencari kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Melebihi logika kita, melebihi perasaan kita. Apa firman Tuhan bilang? Ayo belajar berdoa, belajar firman, latihlah kepekaan hati untuk mengambil keputusan dan taat pada firman. Saudara, untuk belajar taat sama firman itu perlu melatih kepekaan hati loh. Amin. Perlu melatih. Kalau enggak, kita ngomong firman tapi kita enggak sadar bahwa kita juga lagi hidup melanggar firman. Perlu melatih kepekaan hati. Coba kita lihat ayatnya sama-sama. Kita baca ya. Ini ayat selanjutnya bilang begini. 2, 3. Dan jikalau Ia datang, akan dosa. Ulang. Kita baca dengan suara keras ya. 2, 3. Dan kalau Ia datang, akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Nah, soalnya ini, kalau Roh Kudus datang, Dia di dalam kita, apa yang akan Dia kerjakan? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu apa? Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia itu yang di luar maupun kita.
Kita kan diinsafkan akan dosa. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus akan peka dengan dosa. Akan mulai sadar dosa. Tadinya belagu banget saudara ya. Gak peduli orang lain, tiba-tiba bisa ngomong, aduh gue sombong ya. Ada. Kemungkinan tuh Roh Kudus yang membuat kita mulai peka sama dosa. Aduh gue kenapa ya, gue tau-tau pengen baca Alkitab. Itu dia, mulai menginsafkan dunia akan dosa. Mulai menginsafkan dunia akan kebenaran. Kita mulai haus untuk belajar firman. Kenapa? Roh Kudus mulai bekerja. Makanya latih dirimu untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Belajar peka. Bahwa dorongan untuk belajar firman itu dari Tuhan. Dorongan untuk mulai peka dengan ini dosa. Ini gak benar, saya kok kayaknya gak bisa begini terus. Itu dari Tuhan. Dan akan penghakiman. Itu bicara soal kerajaan Allah. Iblis sudah kalah, Allah yang berkuasa, kita peka dengan itu. Sehingga hidup kita gak sembarangan. Kalau saudara lihat gambar ini, maka ini harusnya gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang yang dipimpin Roh. Tiap hari kita mengalami menikmati kasih Tuhan yang baru. Tapi tiap hari juga kita disadarkan sama dosa. Sehingga kasih Tuhan tadi membuat Tuhan sudah baik sama kita. Saya kok begini terus ya. Kita bertobat, repentance. Kita peka sama dosa setiap hari. Percayalah setiap hari, katakan setiap hari. Karena selalu ada kesalahan kita. Selalu, saya juga sama. Ayo belajar, izinkan kasih karunia terus memenuhi kita. Izinkan kita peka dengan tuntunan Tuhan. Sehingga kita mulai bertobat setiap hari. Sehingga iman kita dibangkitkan. Iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah ini roda yang harusnya berputar. Hidup dipimpin Roh tuh ini. Amin. Ini hidup dipimpin Roh. Kalau tetap gak peduli sama dosa, itu gak dipimpin Roh. Amin. Perlu dilatih. Nanti suruh berantemnya di hati sendiri. Karena ego kita cenderung gak pengen bertobat. Tapi Roh Kudus yang bekerja mendorong kita untuk bertobat. Izinkan diri kita dipimpin Roh. Bilang aku mau taat, aku mau belajar taat. Gak akan selalu berhasil. Tapi belajar taat terus mangannya perlu dilatih untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu. Sebab ia tidak akan berkata-kata, tetapi segala sesuatu, dan ia akan memberitakan kepadamu. Nah, tadi yang pertama bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Yang kedua mau dipimpin dalam seluruh kebenaran. Katakan seluruh kebenaran. Termasuk dengan hal yang akan datang. Apa sih maksudnya tuh Roh Kudus akan membukakan hal yang akan datang? Apa ramalan? Nanti kamu akan ketemu orang ya, hidungnya pesek, ya kan? Kulitnya ini matanya 3, kupingnya 4, ya kan? Nanti wah apa begitu? Bukan. Roh Kudus akan menyingkapkan dan menuntun umat percaya setiap kita mengenai rencana Allah di masa depan. Kebanyakan kita fokusnya hanya hidup kita sendiri kan? Pekerjaan saya, profesi saya, keluarga saya, rencana saya, kapan saya mau menikah, sendiri aja. Dan kita berharap Roh Kudus membukakan, Roh Kudus kapan saya menikah? Tanggal yang baik adalah, itu perdukunan. Roh Kudus akan membukakan rencana Allah ke depan dan melibatkan kita di dalamnya. Rencana kita akan dibuat selaras dengan rencana Tuhan. Itu yang akan dikerjakan Roh Kudus. Enggak terpisah, tidak terpisah. Amin. Dan dibawa dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara tahu gini, kadang-kadang ya kita ini sudah tahu banyak firman Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang kita sudah pelayanan, tapi kenapa hidup kita berantakan ya? Bahkan ada yang akhirnya berhenti ikut Tuhan. Enggak lagi mau melayani. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita tidak mau dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita berhenti dalam apa yang kita tahu hari ini. Enggak bertumbuh lagi. Amin. Untuk saudara terus bertumbuh, saudara tetap kuat dalam Tuhan, maka kita perlu mau dipimpin dalam seluruh kebenaran. Kemarin saya baru dari Surabaya sama sebagian anak-anak di sini. Kita ikut pertemuan hamba-hamba Tuhan.
Di situ ada satu khotbah dari teman saya bagus, saudara. Dia cerita begini. Perhatikan nih, dipimpin dalam seluruh kebenaran. Saudara, kalau kita berantem, dia bilang gini, kalau kita berantem, kita itu sebetulnya sedang membesarkan berhala kita masing-masing. Itu dia bilang. Ya, contoh, lu gak menghargai gua, lu gak menghormati gua. Berarti kamu berhalanya apa? Pengen dihormati. Yang satu jawab lagi, kamu yang gak perhatian sama saya, kamu gak punya ini. Berarti berhalanya apa? Pengen perhatian. Dan karena masing-masing punya berhala dan dibesarkan terus, akhirnya berantemlah. Seharusnya gimana? Seharusnya yuk kita arahkan mata kita sama Kristus. Teman saya bilang ini, lihat apa yang Yesus lakukan waktu kita juga mengecewakan dia. Dia memilih turun ke dunia sebagai manusia. Mati di atas kayu salib. Hidup sebagai seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tetap mengasihi kita yang sering mengecewakan dia. Harusnya itu yang kita terima dari Tuhan dan itu yang kita berusaha lakukan sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama teman kita. Waktu saya dengar gitu saya bilang, wow, iya ya. Kadang saya juga masih membesarkan ego saya sendiri, berhala saya sendiri. Di situ kita sedang, Tuhan lagi mau bawa saya, ini khotbah bukan buat saudara, buat saya waktu itu. Dibawa dalam seluruh kebenaran. Saya lirik istri saya lirik saya. Tapi yang saudara menarik apa? Itu yang ikut hamba Tuhan kan, banyak yang nangis. Kenapa? Berarti banyak hamba Tuhan sebetulnya belum sampai di situ juga kan. Kita khotbah, tapi belum tentu kita sudah hidup dalam seluruh kebenaran. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Tinggal mau enggak kita dibimbing untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Nah kenapa kadang-kadang orang putus di tengah jalan. Enggak lagi semangat ikut Tuhan. Karena kamu enggak mau diajak terus sama Tuhan. Kamu enggak mau dibawa masuk dalam seluruh kebenaran. Kamu karena kadang-kadang ini, tapi tetap enak aja dia kayak gitu. Sedang kita menolak dibawa dalam seluruh kebenaran. Hidup dipimpin Roh, yang kedua adalah begitu. Kalau saya saudara, cara Tuhan bicara gimana? Membawa dalam seluruh kebenaran. Tadi lewat khotbah, lewat baca buku, lewat belajar. Selain itu cara Tuhan bicara sama saya, seringkali lewat kejadian sehari-hari. Nanti kadang-kadang Tuhan suka izinkan ada hal-hal yang berulang terjadi dalam waktu dekat. Ketemu sini ngomong ini, ketemu sini ngomong ini. Kok semua ngomong begitu ya? Padahal mereka gak kenal. Nah saya biasanya gini, ini kayaknya Tuhan lagi tarik perhatian saya nih. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Saya mau lihat apa sih kejadian ini. Apa kira-kira yang Tuhan mau bicara. Dan saya mulai merenungkannya. Merenungkannya bukan dengan rasa-rasa, tangan saya gemetar. Bukan. Tapi saya mulai cari firman Tuhan bilang apa tentang itu. Misalnya Tuhan suruh saya ke kanan. Ke kanan ini maksudnya apa? Firman Tuhan bilang apa tentang itu? Supaya saya mengerti apa dasar firman Tuhan tentang itu. Itu kan Bapak Pendeta. Bukan pendeta. Saya mau beritahu gini loh. Ini bukan soal pendeta gak pendeta. Ini adalah gaya hidup yang Tuhan mau di dalam Roh Kudus. Bahkan orang Yahudi juga ngajar begitu. Nih coba lihat. Pesat, rames, deras, sot. Bacanya gimana? Saya kurang nyaho. Gimana? Kumamanehwe lah ya. Tapi intinya apa? Kita pengen ini kan, kita pengen dibukain hal-hal yang misterius, yang tersembunyi. Kita pengen Tuhan bicara sama kita. Tapi orang Yahudi pun ngajar, jangan langsung ke sini brother, bahaya. Kamu harus mulai dari sini. Apa ini? Baca dulu Tauratmu, baca dulu firmanmu, baca firman Tuhan itu. Kalau udah coba pelajari dia, apa yang dimaksud, ya kan? Mulai pelajari lebih jauh di sini, baru kalau kamu punya gaya hidup itu, kamu bisa terbuka dengan gini, tuntunan-tuntunan Tuhan yang tersembunyi. Jangan ujuk-ujuk bilang ini, Roh Kudus bilang sama saya, tapi nggak pernah baca Alkitab. Bisa sesat itu. Karena Alkitab juga bilang, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu ada ayatnya. Iblis bisa nyamar sebagai malaikat terang. Gimana caranya kita nggak ketipu? Ini tadi. Dari sini bahas. Nanggap ya? Nah kalau udah waktu ada yang bicara, Tuhan bicara, kita tahu. Kita bisa membedakan, ini dari Tuhan. Kenapa? Sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman. Bisa nggak Roh Kudus bicara sama kita waktu kita belum tahu firman?
Bisa. Tapi jangan terus dibiasakan. Bahaya. Amin. Kayak tadi, pertamanya benar, berikutnya hancur. Wah, itu bahaya. Pertamanya benar, berikutnya sesat, hati-hati. Makanya latihlah dirimu di dalam Tuhan untuk belajar firman, mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat yang terakhir, yuk kita baca sama-sama ya. Kalau udah terakhir kan biasanya semangat saudara ya. Kasih salam kiri kanan, bilang terakhir brother. Gitu. Nggak gitu juga kali ya, kita kan nggak pengen udahannya kebaktiannya ya. Oke, 2, 3. Ia akan sebab apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang, sebab itu aku berkata, apa yang diterimanya daripadaku, lihat ini, ia akan memuliakan aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, bicara apa? Tuhan Yesus sedang bilang ini, aku dan Bapa adalah satu. Dan Roh Kudus akan menyampaikan apa yang kami, Bapa, Anak jadi satu, sampaikan itu. Dengan kata lain, Tritunggal dinyatakan di sini. Nah, saudara lihat ini, ia akan memuliakan aku. Bagaimana hidup dipimpin roh, yang ketiga yang terakhir. Roh Kudus akan membuat kita berpusat pada Kristus. Katakan berpusat pada Kristus. Memuliakan Yesus, katakan memuliakan Yesus. Saudara, kalau pelayanan atau seorang hamba Tuhan membuat saudara malah merasa nggak pede berdoa, terus saudara harus, kayaknya saya mesti minta pastor itu berdoa buat saya deh. Pastor tolong doa dong, doa pastor lebih dengar Tuhan. Ada yang salah. Ada yang salah. Nggak tahu yang salah hamba Tuhannya atau yang salah saudara. Pasti, tapi yang pasti ada yang salah. Karena Roh Kudus nggak akan bikin saudara bergantung sama orang. Roh Kudus akan membuat saudara berpusat sama Kristus. Amin. Amin. Roh Kudus akan membuat seseorang hamba Tuhan, pelayanan, saudara semua, bukan sibuk bercerita kalau gue. No. Kita akan bercerita tentang Kristus. Memuliakan Yesus. Kalau ada hamba Tuhan terus cerita tentang saya, kemungkinan ada yang salah. Kalau saudara juga hanya berpusat sama hidupmu sendiri, hidupku, kemungkinan ada yang salah. Karena Roh Kudus akan membuat kita berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus. Amin. Kalau saudara perhatikan 3 ayat terakhir tadi, 3 kali ditekankan bahwa Roh Kudus tidak akan bicara keluar dari firman-Nya, dari firman Tuhan. Roh Kudus nggak akan pernah keluar dari firman Allah. Makanya kalau mau ngecek ini benar dari Roh Kudus apa enggak, cek firman Tuhan. Nggak akan pernah keluar. 3 kali dalam 3 ayat ditekankan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saya harap saudara bisa semakin mengenal Roh Kudus. Tahu bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus. Dan saya harap saudara dan saya bisa tahu mana yang dari Roh Kudus, mana yang bukan. Lebih mengerti harapan saya. Latih terus. Amin. Ini saya akan tutup dengan begini. Roh Kudus ingin membawa kita mengenal Yesus lebih lagi. Roh Kudus ingin membawa kita untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, menyatakan Tuhan. Roh Kudus ingin setiap karunia yang Dia berikan di dalam kita bisa maksimal dalam kita. Semua karunia, kembangkan itu, lakukan itu, dibangun, dipraktekkan di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Amin. Saya berharap saudara bisa menjadi jemaat yang dipimpin Roh Kudus. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri, mari sama-sama sembah Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Boleh lambaikan tangan. Iya, di sebelah kanan saya ada 2. Ada lagi? Boleh lambaikan tangan. Saudara, hari ini saya juga sangat diberkati dengan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memusatkan kita pada Kristus. Sadarkah saudara bahwa tadi lagu dibahas karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Kristus, amin. Ya. Itu adalah karya terbesar lebih daripada pencapaian-pencapaian kita pribadi. Ya. Tapi karya terbesar adalah pengorbanan Kristus. Dan hari ini, saat ini kita akan mengingat karya terbesar itu. Yes. Jadi ini bukan sesuatu yang ritual agamawi. Tapi ini adalah sebuah aktivitas spiritual untuk mengingat karya terbesar yang saudara alami. Amin. Saya ajak setiap kita untuk berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar. Terima kasih untuk pengorbanan yang tidak mungkin bisa kami bayar pakai kekuatan, kesalehan apapun. Sebab hanya karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kami, itu pemberian Allah. Dan kami mau mengingat itu lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti karena kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sama-sama kita angkat anggur. Kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Yuk mari kita minum dalam nama Yesus. Sama-sama kita ucapkan syukur, kita sembah Tuhan lagi yuk. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Ya, pulihkan kami Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Yes. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biar hidup kami waktu dipimpin oleh Roh betul hanya berpusat pada kemuliaan Tuhan. Memusatkan hidup kami hanya pada pribadi Kristus. Sehingga hidup kita hanya bercerita tentang Kristus. Bukan tentang karya pribadi, tapi karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan Kristus itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi persembahan, inilah ekspresi kami mencintai Tuhan. Biar ini lahir dari hubungan dengan Tuhan. Bukan karena sebuah paksaan, tapi karena kerelaan. Terima kasih. Dalam nama Yesus.
Amin, amin. Silakan saudara duduk, selamat memberi. Halo Jemaat CLCC, senang sekali bisa menyapa Anda di ibadah minggu ini. Saya Jessica dari Gas Community dan berikut adalah Weekly News minggu ini. Persembahan bukan hanya memberi, tapi merupakan penyembahan bagi Tuhan. Dengan kita mempersembahkan yang terbaik, berarti kita bilang, Tuhan, Engkau adalah yang terutama dalam hidupku. Saudara dapat menyalurkan persembahan melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA 233-800-9297. Saudara, di bulan Oktober ini kita diingatkan untuk walk by the Spirit, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tertulis di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo di PVJ untuk ibadah 1-4 dan di Rumah Lasem akan dilayani oleh Pastor Andi Setiawan. Mari datang dengan hati yang siap menyembah dan mendengar firman-Nya. Sabtu depan tanggal 11 Oktober, Saturday di Damian School KBP akan kembali diadakan pukul 4:30 sore. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema Family Series. Mari kita belajar bagaimana keluarga kita bisa dibangun sesuai dengan firman Tuhan dan jadi berkat bagi generasi berikutnya. Hidup dalam Kristus bukan perjalanan seorang diri. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas Home CLCC. Saudara bisa scan QR Code berikut dan temukan keluarga rohani yang akan menopang perjalanan iman saudara. Mari bersama-sama terus terhubung dengan CLCC Bandung. Kunjungi clcc.link/info untuk informasi lengkap dan subscribe YouTube channel CLCC Bandung untuk mendengarkan khotbah yang membangun iman. Attention passengers, siap-siap kita take off di Youth Fest 2025 in his flight plan. Sabtu 18 Oktober di CLCC dari pagi sampai malam kita bakal punya rangkaian acara seru. Ada karnival yang berisi games, fun, dan kebersamaan. Dan ada world class, tantangan bareng komunitas yang pasti bikin kita makin kompak. Dan puncaknya, praise party. Pendaftaran sudah dibuka, jadi jangan tunggu lama-lama. Langsung scan QR Code sekarang juga. Dan jangan lupa beli merchandise-nya. Ada topi, jersey, keychain, dan bantal leher super empuk kayak gini loh. Yuk langsung aja bisa beli di booth hari ini dan pre-order online. Yuk kita jadi bagian dari generasi yang bilang, Lord, my life is in your flight plan. Sekian Weekly News minggu ini. Saya Jessica dari Gas Community. Have a great Sunday and God bless. Oke, saudara, ada beberapa hal yang sangat amat penting, bilang kiri kanannya sangat penting untuk kita bisa perhatikan dengan baik karena ini akan menjadi fokus gereja kita dari bulan Oktober, namanya adalah Life Changing Month. Ya, di Life Changing Month ini kita setahun sebetulnya 2 kali saudara, dan di bulan Oktober ini kita sudah ada bisa pendaftaran kelas, ada 3 kelas yang akan dibuka, ya ada Gospel Encounter, ya mempelajari tentang dasar kekristenan. Gospel Renewal, ini banyak bahas juga soal value-value, bagaimana sih menghadapi kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ada juga kelas The Bible, nah ini dengan lengkap, jadi saudara boleh keluarin handphone, boleh difoto. Kok saudara nggak lakuin sih? Saya perhatiin loh dari depan. Saudara, ini ada benar-benar apakah Alkitab benar firman Tuhan, Alkitab bisa dipercaya atau enggak, ini penting sekali saudara. Karena tadi waktu kita belajar tentang Roh Kudus, kita akan dipimpin kepada kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa dipimpin kepada kebenaran kalau kita nggak mau belajar? Kalau kita nggak mau mempelajari itu. Setahun 2 kali ya. Jadi pastikan setahun 2 kali kita mau sama-sama seluruh warga CLCC belajar bareng-bareng. Oke? Cuman Pastor Andi yang tepuk tangan. Oke, kalau gitu sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih salam lagi dong kiri kanannya saudara, bilang yuk berjalan dipimpin roh. Saya yakin dan percaya setiap kita mau hidup dipimpin oleh roh sehingga kita punya buah-buah kehidupan yang berbeda, amin. Dan sebelum selesai saudara, kalau saudara mau ngobrol lebih lanjut secara pribadi butuh didoakan. Setelah ibadah bisa tetap tinggal di tempat untuk nanti ada tim dari side pastor yang akan mendoakan saudara, oke?
Yuk sama-sama kita akhiri ibadah, kita doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Berdoa Tuhan supaya ini bukan sekedar jadi rutinitas, tapi kami benar-benar bisa menghidupinya. Sehingga setiap firman bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak mengangkat tangan berdoa untuk pemimpin kami, Pastor Andi dan keluarga Kanining dan seluruh keluarga besarnya, berdoa memberkati, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk visi Tuhan yang semakin tajam sehingga apapun yang disampaikan itu betul-betul lahir dari tuntunan Roh Kudus sehingga yang keluar buah-buah kehidupannya bercerita tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih dan kami mau dukung sehingga visi Tuhan bisa tergenapi melalui CLCC dan melalui kita semua sehingga kota ini bisa diberkati dengan kehadiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, setiap rencana yang kau buat. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Buat setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, see you next week, God bless you.